Shalom, apa kabar kita hari ini, saudara? Saya berharap dan saya doakan saudara sekalian penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Walaupun dalam keadaan sekarang ini banyak sekali persoalan, pergumulan, tapi bersama Roh Kudus adalah penghiburan bagi kita semua, bagi yang selalu berharap hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara, sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan Yesus atas apa yang Kau buat dahsyat dan luar biasa di tengah kami. Pada saat ini kami mau Roh Kudus melawat kami, menjamah kami, karena Engkau telah hadir untuk menolong kami. Biarlah Tuhan, lewat apa yang kami mau dengar, baik firman Tuhan maupun kesaksian, boleh memberkati, mengubahkan kami, sehingga hidup kami selalu mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Kami siap mendengarkan renungan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yakin bahwa Roh Kudus adalah penolong yang setia? Amin. Kalau Roh Kudus penolong yang setia bagi kita, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan lewat Roh Kudus, karena lewat Roh Kuduslah anugerah-anugerahnya diberikan kepada kita. Apa itu anugerah, saudara? Anugerah artinya sesuatu yang kita tidak bisa lakukan, yang tidak bisa keterima, tetapi Roh Kudus memberikannya kepada kita. Itulah yang namanya anugerah. Haleluya. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 12. Kita akan baca ayat 8, 9, dan 10, saudaraku. Saya akan bacakan bagi saudara ayat 8 mulai. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Itu, saudara. Luar biasa firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang 9 karunia Roh Kudus yang sudah dicurahkannya atau diberikan kepada orang yang spesial, kepada kita yang dikasihinya, kepada kita yang mau dipakai olehnya. Maka manifestasi kuasa Roh Kudus bekerja lewat 9 karunia Roh Kudus ini. Pada hari-hari ini perhatikan, ketika banyak hal yang terjadi lewat manifestasi kuasanya, orang mengalami kesembuhan, orang mengalami kemenangan, kelepasan. Itu kenapa? Karena 9 karunia Roh Kudus ini. Sehingga manusia itu atau para hamba-hambanya atau orang-orang pilihannya dipakai dengan luar biasa. Saudara, saya punya banyak pengalaman dengan karunia Roh Kudus ini. Saya ingat pada waktu saya masih baru datang, saudara, di Jakarta, saya pernah ketemu dengan seseorang. Pada waktu itu di angkot kami ngobrol, beliau bercerita tentang keadaan usahanya, dan saya pun tidak mengerti daerah Jakarta ini, tidak tahu pada waktu itu. Nah, dia hanya menjelaskan hanya singkat saja mengenai tempat usahanya, bahwa usahanya itu tidak mengalami yang namanya pertumbuhan omset, tetapi ya sangat-sangat bisa-bisa tidak bisa dilanjutkan di tahun yang akan datang. Apa yang terjadi, saudara? Ketika kami berpisah, pulang saya di rumah, malamnya ketika saya sementara berdoa, nah saya mendapat penglihatan.
penglihatan itu saudara, saya melihat Bapak ini. Bapak itu di dalam tempat atau di ruko kecilnya ini, dia lagi membuat sesuatu untuk usahanya itu, membuat seperti kopi begitu, dan luar biasa. Di situ sudah ada nomor yang namanya nomor ruko itu saudara. Tokonya, nomor rukonya apa, nama usahanya apa, semuanya. Di situ Roh Kudus kasih tahu kepada saya, ini tempatnya, alamatnya, pergi. Besoknya saudara, saya pergi ke situ. Nah, ketika saya pergi ke sana, saya tidak tahu di mana tempat itu karena memang baru datang di Jakarta. Tapi Allah itu luar biasa. Saya naik kereta terus menyeberang. Turun di stasiun, saya kemana ini Tuhan? Saya tidak tahu tempatnya. Kalau sekarang kan enak, udah ada map segala macam, udah canggih, tinggal klik dapat. Waktu saya datang itu saudara, belum, memang benar-benar hidup masih sangat-sangat menderita pada saat itu. Tidak punya handphone yang, pokoknya handphonenya yang masih handphone yang biasa-biasa saja. Dan pada waktu itu luar biasa, Roh Kudus menuntun saya. Roh Kudus, saya terus katakan kepada Tuhan, jika Engkau yang menunjukkan kepada saya, tuntun pimpin saya dan sampaikan saya supaya saya tiba di sana. Kaget yang punya tempat usaha ini, saya nongol di depannya gitu saudara. Sampai di sana dia kaget loh. Karena kenapa? Kami setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Tetapi itulah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Nah, pengetahuan itu tidak ada di manusia. Pengetahuan itu hanya ada dalam Roh Kudus. 9 karunia roh yang kita terima dari Tuhan itu berbicara tentang pengetahuan. Itu bicara tentang membedakan roh atau penglihatan saudara. Di dalam penglihatan itu kalau ada di 9 karunia roh ini berbicara tentang membedakan roh. Nah, di sana ketika saya dalam doa ada penglihatan seperti itu. Dan itu tidak meleset. Sesuai dengan apa kata Roh Kudus, itulah yang tepat. Artinya apa saudara? Tidak dikurang-kurang, tidak ditambah-tambah. Ini pekerjaan roh hari-hari ini mau bekerja dengan luar biasa kepada saudara dan saya. Asal kita benar-benar mengutamakan Tuhan. Kalau kita baca di ayat 11 tadi dari 1 Korintus 12, di sana dikatakan begini, tetapi semuanya ini dikerjakannya oleh roh yang satu. Perhatikan saudara, dan yang sama. Artinya cuma dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan yang lain, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Hari-hari ini saudara, kalau kita memiliki 9 karunia Roh Kudus ini dipercayakannya kepada kita, ingat, berarti saudara dan saya adalah orang khusus. Amin. Nah, kita pribadi yang khusus. Kedua saudara, saya punya pengalaman di Jakarta ini. Pada waktu baru mulai datang di Jakarta, memulai pelayanan, saya saudaraku keliling 48 stasiun kereta yang ada di Jabodetabek. Saya menginjil hanya di dalam kereta, tidak bisa keluar ke stasiun, karena ketika keluar stasiun harus bayar lagi. Tetapi begitu banyak jiwa yang ada di kereta, yang dalam stasiun bisa kita layani. Suatu kali saudara, di dalam doa penglihatan, Tuhan memperlihatkan saya seorang bapak. Nah, dengan ada karyawannya, ternyata dia sudah selingkuh dengan karyawannya ini. Dan maaf saudaraku, mengandunglah atau ya hasil dari selingkuhannya ini, hamillah seorang perempuan ini. Dan Roh Kudus mengingatkan saya banyak hal. Ketika saya sampai di sana saudara, saya tidak pernah ketemu dengan bapak itu, dan bapak pun itu tidak pernah kenal saya. Tuhan kasih tahu rumahnya seperti ini, dia di blok berapa, nomor berapa, di mana harus saya cari. Kalau saudara yang
menonton video saya ini ada di daerah Bekasi, saudara bisa tahu jarak dari stasiun Kranji itu ke Pondokopi. Itu bukan dekat, saudara. Jauh. Saya turun di stasiun Kranji, saya jalan kaki ke Pondokopi. Karena memang saya tidak tahu daerahnya. Tetapi dalam perjalanan saya itu Roh Kudus terus menuntun. Sampai saya bisa ketemu dengan orang-orang ini. Dan Tuhan bisa pulihkan mereka semua. Luar biasa. Sampai di sana Bapak ini kaget. Saya ketemu dengan Bapak itu, saya bilang, "Bapak nama ini ya?" "Ini ya," gitu. Akhirnya saya bilang saya mau ajak ngobrol. Ngobrol lah kami berdua. Terus saya cerita. Roh Kudus katakan bahwa Bapak sudah selingkuh dengan yang nama perempuan ini dan begini. Bapak itu tidak bisa dia menolak, saudara. Karena apa yang saya sampaikan benar. Dan yang dia bilang hanya dia dan itu perempuan itu yang tahu tentang hubungan gelap mereka. Tetapi Roh Kudus, itulah pentingnya karya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, saudara. Dengan luar biasa. Akhirnya saya mendoakan mereka. Kalau Roh Kudus sudah membawa kita dalam kemurnian dengan sesuatu yang benar, ketika kita ke sana, percayalah, pasti segala sesuatu yang terhambat akan dibereskan Tuhan lewat Roh Kudus. Istrinya ketika tidak pernah tahu bahwa mereka ini ada hubungan selingkuh, saudara. Ketika Tuhan bawa saya di situ dan Roh Kudus bekerja, luar biasa apa yang terjadi. Bisa-bisanya seorang istri ini bisa menerima apa yang sudah dilakukan oleh suaminya. Dan bukan hanya itu, saudara. Dia bisa menerima anak yang ada dalam perempuan ini. Artinya apa? Ketika anak ini lahir, nanti ibu itu akan mengambilnya dan akan mengurusnya, membesarkannya. Itu bukan karena saya atau bukan karena siapa. Karena Roh Kudus punya pekerjaan. Jadi memang pekerjaan Roh Kudus ini harus benar-benar murni. Amin. Hari-hari ini Roh Kudus ingin bekerja luar biasa, saudara. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, memang benar. Karena firman Tuhan berkata, "Rohku berdoa, akal budiku juga berdoa." Tetapi hari-hari ini, saudaraku, karena firman Tuhan katakan Injil adalah kekuatan Allah. Berarti kekuatan Allah lewat Roh Kudus harus dikerjakannya atas hidup kita kepada setiap mereka yang membutuhkannya. Kalau kita ada karunia-karunia Roh Kudus pada hari-hari ini, mari kita tetap pegang itu dan kita terus mengembangkan karunia Roh Kudus. Bagaimana caranya untuk mengembangkan karunia Roh Kudus itu? Kita perlu ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Bersaat teduh, kalau boleh berdoa, berpuasa, saudaraku, supaya benar-benar kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saya percaya di hari-hari yang akan datang, saudara akan semakin dipakai Tuhan dengan dahsyat. Amin. Kita akan semakin luar biasa. Saya punya pengalaman, saudara, ketika saya naik angkot, tiba-tiba ada suara berkata seperti ini. Jangan kamu naik. Jangan kamu naik di angkot itu. Nah, saya berpikir, kenapa saya tidak boleh naik? Suara itu 3 kali dia datang ke saya dan berkata, "Jangan kamu naik angkot ini." Sudah saya naik, saudaraku, di angkot. Tidak nyaman hati saya, kok suara itu 3 kali datang. Apa ini Roh Kudus yang bicara kepada saya? Tiba-tiba saya turun. Dan saya turun itu adalah di situ perempuan yang pada waktu itu sudah sempat mengalami mabok dia karena narkoba. Nah, tiba-tiba saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tarik dia turun. Nggak lama kemudian, saudara, kurang lebih 20 atau 30 meter, motor angkot ini, saudaraku, mengalami kecelakaan. Betapa luar biasanya Roh Kudus itu. Dia menjaga kita dimanapun kita berada. Amin. Bagi kita orang-orang yang sudah dipakainya dengan luar biasa, pertahankan, kembangkan. Amin. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita kembangkan karunia Roh Kudus dengan apa? Sesuatunya dengan cara jangan ada motivasi yang salah dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melenceng dari segala karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita lewat Roh Kudus ini. Jadi saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian,
baik yang ada para alumni-alumni siapin terlebih kepada teman-teman saya atau kepada para hamba-hamba Tuhan. Marilah kita bergandeng tangan kepada sesuatu karunia Roh Kudus ini untuk kemuliaan bagi namanya. Tidak penting ada yang namanya tentang suatu motivasi yang salah. Karena tahu hati saudara, Tuhan selalu memelihara orang yang selalu hidup dan selalu mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Amin. Saya berdoa buat saudara, saya percaya lewat kasih karunia Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus akan menyatakan kemuliaannya. Saya berdoa kepada saudara saat ini, apakah sakit saudara, apa yang saudara alami, Roh Kudus akan menjamah, akan melawat saudara. Buka hatimu dan biarkan Roh Kudus bekerja. Saya berdoa dalam nama Yesus. Pada saat ini jika ada yang terikat oleh dosa, segala perkara-perkara duniawi, hamba berdoa lewat kuasa Roh Kudus dilepaskan dalam nama Yesus. Jika ada yang sakit lambung, jika ada yang sakit kepala, jika ada yang demam, jika ada yang sakit paru-paru, jantung, apapun penyakitnya, pada saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus menjamah, menyembuhkannya dalam nama Yesus. Jika tidak ada pengharapan, kecewa dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, pada saat ini saya katakan bahwa Tuhan pulihkan, bangkitkan semangat yang baru dalam nama Yesus, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Roh Kudus menjamah setiap mereka yang menonton, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Hamba percaya dalam kemenangan, dalam pertolongan, dalam kesembuhan, dalam keajaiban kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan penolong yang setia bagi kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya yakin saudara sudah dilawat Tuhan, saudara sudah dijamah Tuhan, saudara sudah disembuhkan Tuhan, karena karunia Roh Kudus sampai hari ini bekerja dengan luar biasa. Buka hatimu dan izinkan terus dia bekerja dengan leluasa dalam hidup kita. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.